Nah, sekarang kita udah berada di Pajero Sport nih, Valdi. Nah, di Pajero Sport ini ada satu yang udah jelas Fortuner itu ya jauh ya. Tahu di mana? Apa tuh? Nah, di mesinnya. Memang mungkin mobil ini sama Fortuner sama-sama 2400 cc. Ya. Tapi mobil ini punya torsi dan HP itu jauh di atas Fortuner. Berapa emang? Jadi Pajero ini punya horsepower 181 dk dan dia punya torsi 430 Nm. Tunggu. Nah, Berarti Pajero 150 horsepower. 181. Fortuner 151. 150. Kalau Pajero 181 dk horsepowernya. Makanya mobilnya enak kali. Terus mobil ini punya 8 speed. 8 percepatan ya. 8 percepatan. Jadi dia selalu bisa menjaga mobil itu di putaran rendah. Nah, terus kalau kita ngomongin material nih. Memang materialnya ya sama kayak Fortuner. Kalau dari segi pintu dia masih yang keras, tapi ya kerasnya keras solid ya. Tapi di depan dia udah soft touch, tapi bukan soft touch yang terlalu empuk, tapi ini sebenarnya soft touch. Nah, soft touch gitu. Terus dia di tengah sini punya wood panel dan lumayan banyak, tapi ini sudah ditutup sama ownernya. Cuman dia nggak ada panel woodnya di setir kayak Fortuner. Dia ada di sebelah pintu, di tengah, di sebelah kiri juga, termasuk di belakang. Nah, terus yang menarik di Pajero ini, konsol tengahnya itu dia sistem agak sedikit tinggi, jadi kesannya kayak nenek mobil sport nggak sih? Iya. Nah, dia tinggi, kalau Fortuner rendah tuh. Nah, terus ini juga fitur yang di Fortuner nggak ada, remnya. Rem ini sudah elektrik. Kalau Fortuner masih menggunakan otot. Memang di 2016 untuk di belakangnya itu dia masih belum elektrik. Dia. Gitu, Valdi. Terus AC-nya. AC ini dia walaupun udah sama-sama digital, tapi di sini dia udah dual zone. Nah, seperti yang kita review hari kemarin, ya, jadi kita nggak perlu berantem antar keluarga kiri dan kanan, benar, Valdi. Terus dan yang nggak pernah di improve sama Fortuner, ini nih, sunroof. Fortuner dari dulu nggak pernah mau pasang sunroof, sedangkan Pajero dari dulu udah ada sunroof. Iya, benar sih. Bener kan? Bener. Terus jok. Kalau dari segi joknya, sebenarnya ini kulit Pajero ini sih lebih halus nggak sih? Lebih halus daripada Fortuner ya. Lebih halus daripada Fortuner dan memang materialnya pun memang material lembut itu, terus memang lebih nyaman untuk menyandang untuk badan kita kanan dan untuk kiri. Untuk menyangga pun memang lebih nyaman, dan pun di saat kita sandarin dia lebih empuk. Iya sih. Nah, terus ya kalau dari segi speedometer dia memang mungkin lebih menarik Fortuner ya. Tapi ada satu di sini yang menarik. Ya, apa ya? Di sini cuman dua yang masih analog, yaitu RPM sama speedometer. Sisanya dia udah digital semua. Kalau di Fortuner tadi kan 4 tuh kulihat. Iya. Dia masih untuk suhu mesin dia masih analog. Untuk bahan bakar juga dia masih analog. Speedometer dan ini juga masih analog kan. Kalau ini enggak, dia untuk bahan bakarnya itu udah digital semua, Valdi. Termasuk suhu mesin udah digital. Nah, begitu, Valdi. Cuman kalau segi dari warna masih Fortuner lah ya. Fortuner memang. Terus kalau di setirnya, dia di sebelah kanan ini dia nggak ada, jadi jempol kita tuh nggak ada mainan, nggak kayak di Fortuner. Dia cuma ada di sebelah kiri. Untuk yang varian 2016 ya, dia cuma di sebelah kiri untuk audionya, untuk mengontrol audionya. Tapi dia di bawah sini dia ada juga sih untuk mengatur head unitnya. Di bawah sini hanya ada 2 tombol untuk melihat konsumsi rasio bahan bakarnya. Terus untuk melihat kehematan bagaimana kita berkendara, begitu, Valdi. Tapi untuk di dalam kota konsumsi bahan bakar mobil ini itu memang sedikit lebih boros daripada Fortuner. Mobil ini itu range bahan bakarnya itu dalam kota hanya sanggup mencapai 1 liter 11 kilo. Berarti 2 kilo lebih irit Fortuner. Jelas dong, dari DK-nya aja kan udah jauh lah kan. Iya, benar. Kalau airbag, mobil ini hanya 2 airbag. Masih
menggunakan 2 airbag. 2 airbag, depan di setir dan satu lagi di dashboard depan. Tapi aku nggak tahu yang varian 4x4-nya ya. Oh, iya. Mungkin yang varian 4x4-nya pasti lebih dari 2. Cuman nanti bisa kalian tulis di kolom komentar yang 4x4 ada berapa airbag sih. Nah, Mungkin begitu. teman-teman Mm-mm. tahu kan. Bener. Ya terus juga kalau dari lampu ya dia nggak bisa otomatis seperti Fortuner. Dia harus manual gitu. Jadi ya memang untuk yang punya Pajero ini wajib memiliki pasangan lah di sebelah. Untuk mengingatkan. Enggak, ya untuk mengingatkan. Kalau Fortuner udah jomblo nggak apa-apa. Siap. Gitu Valdi. Terus untuk segi kepraktisan nih Yan. Nah, coba sama-sama nih kita hitung nih. Coba Valdi karena aku lagi nyetir, coba tolong dihitung kepraktisannya. Cup holdernya ada berapa nih? Situ ada berapa? 1? Sini 1. Sini 1, di kanan 1, di kiri 1. Oke, 2. 2. Di belakang ada 2. 2, tunggu. 2. Berarti 4, 5, 6. 5, 6. Handrest dia juga punya 2 cup holder lagi. Berarti Berarti kita hitung sekali lagi ya. Di handrest 2, di pintu kiri kanan 2, otomatis 4. Di depan 5, 6, 7, 8. Berarti mobil ini punya 8 cup Tunggu holder. dulu, di belakang nggak dihitung? Paling belakang dia punya 2 ya? Punya 2. Berarti 8, 9, 10. 10. Berarti Fortuner lebih banyak, Lebih banyak daripada Fortuner. daripada yang Pajero ya. Ya. Daripada Pajero. Kalau dari segi ini Amres ya? Ini Amres, Nah, ini cukup luas. besar ya? Ini sangat Lebih luas. luas. Ini sangat luas, tapi memang walaupun ini luas, tapi dia di dashboard depan dia nggak punya praktisi penyimpanan Ya lagi, Pak. benar. Gitu. Tapi ini sangat luas, sangat luas. Ini bisa nyimpan apa ini? Kalau kotak handphone bisa Cukup 10 kotak handphone ini Valdi. Kalau iPhone Hmm. kotaknya bisa 10 ini kayaknya ya. Bisa 10 gitu. Terus kalau spion kalau dari segi spion tadi Fortuner punya welcome light ya. Ya. Ini sih nggak punya welcome light. Tapi ini di saat kita sudah menguncikan mobilnya, spionnya itu bisa melipat ya? otomatis gitu. Terus kalau dari segi power window-nya ya seperti tadi juga spion udah retake juga ada pastilah di sini kan. Dari segi power window-nya dia ini baru 1 yang auto. Sisanya belum. Sisanya dia belum auto, Valdi. Nah, cuman 1 aja yang udah auto. Karakter suspensi mobil ini tergolong empuk, Lembut ya. lembut. Bahkan memang sangat lembut. Nah, kelebihan mobil lembut, mobil yang suspensinya lembut, di saat jalan bergelombang, nih kita lagi ngelewati jalan yang bergelombang, bahkan nggak terasa, sama sekali nggak terasa. Tapi kekurangannya di saat kita berakselerasi cepat dan kita menghajar tikungan, mobilnya sedikit limbung. Makanya banyak pengguna Pajero yang mengakali limbung itu dengan menambahkan strut bar dan yang lain-lain, yang strut bar dan kawan-kawannya, agar mengurangi limbungnya Valdi. Berarti tapi kalau mobil ini dibawa ke jalan yang semi off-road Bisa, cocok nyaman, lah ya, nyaman sekali, nyaman. Gitu Valdi. Ini juga kalau kita coba akselerasi berkendaranya, gila responsif, gila. kencang, sangat kencang. Tenaganya Wajar kalau HP-nya jauh beda ya. Mobilnya kalau kita pakai triptoniknya kayak kemasukan setan. Memang kencang, Pajero diakui kencang. Kalau untuk tenaga luar biasa. Ya jelas lah kalau soal mesin. Iya. Nah, sekarang kita ngomongin eksteriornya, Valdi. Eksterior. Sebenarnya ya kalau eksterior antara Pajero sama Fortuner ya sebenarnya mobilnya sama-sama ganteng. Dan itu tergantung ke konsumen atau kalian yang menonton lebih suka Pajero atau Fortuner kan. Bener-bener. Cuman masing-masing mobil ini punya karakter. Nah, karakter di Fortuner dia kan elegan tuh. Bisa kita umumkan, bisa kita spesifikasi secara umum dia elegan. Tapi kalau dari segi Pajero, dia ini sebenarnya desainnya agak lebih berani. Mitsubishi itu mendesain Pajero termasuk berani dengan
garis-garis tegasnya. Iya, Jadi terkesan mobilnya ini energik selalu. Energik, ya. Kali. Termasuk dari lampu belakangnya. Mobil mana lain yang lampu belakangnya panjang ke bawah selain mobil ini? Nggak ada. Coba ingat. Memang nggak ada. Cuman Mitsubishi yang berani mendesain mobil ini. Ya aku pribadi ya sebenarnya nggak terlalu suka dengan desain yang terlalu panjang. Tapi plusnya Ciri khas ya. dia punya ciri khas. Orang dari jauh itu udah tahu, mak itu Pajero. Ya orang kalau dari jauh juga tahu itu Fortuner. Iya benar. Cuman kalau Lampunya. misalkan lampunya sekarang kan termasuk Toyota Rush juga ada mirip-mirip tuh. Iya Toyota Rush, sih. ya, Toyota Rush Iya, mirip-mirip. iya, iya, iya. Nah, kalau Lexus ya memang dia niru kan. Kalau dia emang niru Lexus. Nah, kalau dari segi samping menurut Valdi gimana nih? Sama-sama ya kayak mana lah, sama-sama gagah lah ya karena kan Iya. ini Leather frame ya? leather frame, terus apalagi dengan menggunakan footstep kan. Iya. Apalagi kalau menaik footstepnya gagah lah pokoknya. Iya, tapi sepertinya bentuk footstep Fortuner lebih Ya, elegan ya lebih daripada elegan. punya Pajero ya. Benar Valdi, benar. Terus Valdi, Hah? mobil ini dia udah memiliki 4 cakram. Kalau Fortuner cuma punya 2. Iya. Kalau mobil ini udah memiliki 4 cakram di tahun 2016. Kalau dari segi duduk belakangnya juga, mobil ini lebih luas daripada Fortuner. Iya benar. Mobil ini belakangnya itu ya bisa teman-teman lihat sendiri berapa. Nah, gitu juga dari segi duduk paling belakangnya. Lebih lega. Sedikit lebih lega. Setidaknya Cukup lah. kalau misalkan Fortuner cuman bertahan 10 menit untuk orang dewasa, kalau Pajero bisa bertahan 20 menit lah untuk orang dewasa. 10 menit itu berarti ya Berarti karena di belakang orang tersiksa kan. untuk menopang dengkul. Terus dari segi lampu, ya dia ini belum LED Masih untuk biasa ya? dalamnya. Terus di sun visornya juga, dia belum ada lampu. Oh, belum ada lampu ya. Nah, dia belum ada lampunya, dia masih cuman sekedar kaca. Iya, benar. Tapi kiri kanan dia udah memiliki kaca. Di segi head unit nih. Iya. Head unit responsif nggak? Head unitnya nggak seberapa responsif. Kalau dibandingkan dengan Fortuner, lebih responsif Fortuner. Nah, dia ada sedikit delay, sekitaran 1 detik dia delay. Tapi itu nggak terlalu berarti lah. Nggak terlalu jadi masalah sih ya. Gitu. Tapi kalau desainnya ya sebenarnya ya masing-masing punya ciri khas sendiri. Tapi sebenarnya masing-masing keren dan ganteng. Ya sebenarnya memang sangat sulit untuk membandingkan antara Pajero dan Fortuner. Sangat sulit membandingkan kedua mobil ini. Makanya di Indonesia SUV leather frame terfavorit itu ya cuman Fortuner dan Pajero. Lain nggak ada. Ya kita lihat di segmen ini ada Nissan Terra, ada Chevrolet Trailblazer, ada Isuzu D-Max, tapi tetap yang penjualan terlarisnya cuman Pajero dan Fortuner. Apalagi ini untuk kedua varian ini di tahun depan udah bakalan keluar yang all new. Nah, Pasti banyak nunggu-nunggu ini. pasti banyak nunggu-nunggu. Nah, Yan, dari segi soketnya nih ada berapa nih? Nah, kalau soket dia sepertinya kalah ya sama Fortuner ya, karena dia cuma punya 1 soket di depan. Soket ya. Di belakang dia nggak punya soket lagi, Valdi. Gitu. Tetapi dia di sebelah sini dia punya praktisi penyimpanan lagi nih. Apa tuh? Di kiri dan kanan. Iya. Mirip sama punya praktisi Harrier kemarin. Cuman ini materialnya keras ya. Iya, materialnya ya keras lah. Valdi, kita masuk ke sesi kesimpulan. Kita sudah mencoba kedua mobil ini dan kita juga sudah mengulas saat jalan tadi, Valdi ya. Ya, benar kali. Nah, sekarang kalau dari segi eksteriornya siapa yang lebih unggul nih, Valdi? Nah, mari kita hitung nih. Kalau dari Fortuner dulu dong. Boleh, Fortuner oke. Dari Fortuner lampunya sudah menggunakan beam LED. Oke, berarti plus 1 di Fortuner karena di sini masih LED biasa, Valdi. Oke. Di sini masih LED biasa. Kemudian dari segi sensor parkir. Dari segi sensor, Fortuner memiliki 2 sensor di depan dan 4 di belakang. Oke, berarti di Pajero cuman punya 4 di belakang, di depannya belum ada sensor. Tapi itu yang untuk varian 2016 ya. 2016. Ini kita belum tahu. Terus dari segi spion, Valdi. Spion ini udah elektrik bisa dikunci.
sedangkan Fortuner belum. Berarti 21. 21, oke. Kemudian dari segi ground clearance nih. Nah, Jadi kan mobil SUV leather frame semakin tinggi kan semakin baik tuh. ya. Sepertinya memang Pajero lebih tinggi daripada Ya, benar. Fortuner. Daripada Fortuner ya. Ya, Pajero lebih tinggi daripada Fortuner. Nah, terus apa lagi nih Valdi? Dari segi footstep, dari segi samping nih. Oh, dari segi grillnya nggak perlu ya? Kalau dari segi grill mungkin atau bentuk atau model itu kembali ke kalian yang di rumah. Benar. Bagaimana kalian menilainya. Nah, tapi kalau dari segi footstep memang sepertinya footstep Fortuner lebih elegan. Dan ini juga teman-teman bukan footstep yang bawaan dari Mitsubishi-nya, ini adalah footstep yang sudah dibeli aftermarket Valdi. Oh, oleh ownernya ya. Iya. Kemudian, nah ini juga Valdi. Pajero sudah memiliki 4 disc brake cakram. Sedangkan Fortuner hanya memiliki 2 dan di belakangnya Masih tromol ya. tromol Valdi. Benar-benar. Nah, begitu. Berarti belakang Dari segi belakang, Fortuner memiliki pintu yang udah elektrik. oke. Sedangkan Pajero belum elektrik. Tapi dua-duanya udah memiliki lampu malam yang LED ya. Iya, benar-benar. Lampu sen dengan lampu apa? Lampu mundur Lampu bohlam mundur ya. masih bohlam. Dari segi Fortuner nih An, ya. Oke. Interiornya dia memiliki segi kepraktisannya, dia memiliki cup holder 12. Oh, oke. Itu lebih banyak daripada Ya, benar sekali. Pajero, benar. Kemudian dia memiliki head unit karena nggak punya sunroof ya. Oke. Jadi ada 2 nih, Oh, di depan berarti 1, di belakang 1. Sunroof digantikan oleh head unit di atas. Oke. Nah, kemudian dari segi power window. Oke, Power window-nya udah auto 44. Oh iya, sedangkan Pajero tadi cuma satu ya. untuk Nah, kursi pengemudi. Kemudian dari ini simple sih, hanya sebuah gantungan, tapi Oke. itu bermanfaat. Dia terkadang untuk kita bawa barang yang nggak terlalu berat, ya daripada kita letak-letak di bawah. Ya yang benar mending sekali ya, disangkut ya. benar-benar. Dia ada tempat sangkutannya di belakang kursi ya. Benar. Terus Valdi, Terus dari segi kunci nih ya, kunci oke boleh kunci. kunci Ya kayaknya sih, memang lebih keren Fortuner ya. Coba ditunjukin kamera. Kunci Pajero terlalu Ah. biasa aja ya. Ya. Kunci Fortuner lebih bagus ya. Panel woodnya Valdi. Bagian panel wood. Panel woodnya ini memang nggak sebanyak Pajero, cuman dia memiliki material kayu asli. Berarti dia walaupun sedikit tapi berkualitas gitu ya. Berkualitas. Dari segi speedometer Speedometer dia juga full color dia. full color ya. Maksudnya lebih menarik daripada Lebih menarik lah. Fortuner ya. Oke. Kemudian itu udah selesai semua di dalam Udah. kabin. Kayaknya bagian interior udah. Nah, satu lagi yang harus diambil poin untuk Pajero yang tadi ketinggalan Valdi. AC-nya Pajero itu udah memiliki dual zone dan Fortuner belum memiliki dual zone. Iya. Kelupaan. Lupa. Nah, kemudian dari segi handling nih Valdi. Handling. Kalau Fortuner gimana handlingnya? Fortuner kayaknya lebih nyaman lah, apalagi di tikungan ya, karena suspensinya nggak terlalu empuk. Berarti karakter suspensinya dari Fortuner lebih sedikit keras ya? Lebih sedikit keras Kalau daripada. orang tua yang naik Fortuner pulang bisa patah pinggang. Enggak gitu juga. Enggak gitu konsepnya, Bang. Oke. Berarti kalau Pajero nih, kalau Pajero dia karakter suspensinya tuh empuk. Tapi kalau misalkan di tikungan, Ya, dia agak sedikit limbung. sedikit limbung ya. Nah, Karena mungkin jadi agak mengkhawatirkan untuk ditikung sama orang lain. Pajero terlalu gampang karena dia terlalu limbung. tapi mungkin kalau Pajero untuk di jalan yang semi off-road Nah, ya. untuk di jalan berbatu, untuk di jalan yang nggak rata itu sangat nyaman. Bahkan goncangannya sangat sedikit ya, Valdi ya. Walaupun ini sama-sama SUV leather frame ya. Nah, kalau dari segi mesin udahlah. Kita tadi di jalan udah mencoba bagaimana akselerasi dari Fortuner dan Pajero. Pajero ini seperti yang kita bilang tadi, dia memiliki mesin 151 DK dan 430 Nm ya. Itu udah pasti kalah dan dia memiliki 8 percepatan. Dibandingkan sama Fortuner itu sangat jauh. Nah, tadi kita terakhir sudah membahas mesin, berarti sudah selesai semua ya komparasi head to head kita ya, Valdi ya. Untuk skor, kalian bisa melihat siapa yang lebih unggul daripada di antara kedua ini. Kalian bisa melihat skornya di sudut kiri dan kanan. Nah, begitu Valdi. Baiklah, sekian dari video kami. Ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalain loncengnya ya, agar setiap
kita upload video, teman-teman sekalian dapat pemberitahuan. Benar sekali. Dan jangan lupa juga untuk teman-teman yang ingin lebih tahu bagaimana Cuma Hobi, bisa mungkin follow IG-nya. Instagramnya. Ya, apa? Instagramnya Cuma Hobi _ Oke. Nah, sekian dari kami. Assalamualaikum. Feeling good.